Halo semuanya, langsung aja ya, hari ini kita bakal bedah tuntas perjalanan luar biasa seorang Adam Alice. Kita bakal ngomongin kecerdasan taktisnya di lapangan, dan pastinya rahasia ruang ganti Persib Bandung yang jarang banget terungkap. Ulasan ini bukan cuma soal strategi bola biasa, tapi ini adalah cerita tentang mentalitas dan ambisi yang benar-benar bisa kita jadiin pelajaran. Pernah kebayang nggak sih apa yang ada di kepala seorang pemain sebelum mencetak 2 gol di laga sepanas El Clasico Indonesia? Coba deh kita ngebayangin rasanya berdiri langsung di atas lapangan hijau, tepat di tengah-tengah panasnya derby raksasa melawan rival abadi, Persija. Gemuruh puluhan ribu penonton dan tekanannya itu loh, luar biasa berat buat setiap pemain. 30 menit, iya kalian nggak salah dengar, selama setengah jam pertama pertandingan itu, Persib Bandung tuh bener-bener dibikin kehabisan napas. Mereka terkurung total, susah banget buat gerak, apalagi buat nembus kotak penalti lawan. Situasinya bener-bener buntu. Terus, di tengah kebuntuan itu, tiba-tiba harus ngadepin defisit 2 gol yang brutal dalam waktu singkat. Di posisi kayak gini nih, ketahanan mental seluruh skuad langsung didorong sampai ke batas paling ekstrimnya. Ini momen hidup dan mati sebuah tim. Pertanyaannya, apakah mereka bakal hancur lebur di bawah tekanan, atau malah bangkit ngebakar semangat? Nah, disinilah letak magisnya. Mentalitas pantang menyerah ini yang akhirnya jadi percikan buat comeback atau remontada epik Persib. Pas orang lain mungkin udah mikir mau nyerah, Adam Alice justru punya mindset yang beda banget. Dia bilang, selama waktu masih berjalan, saya tetap optimis kita harus menang. Benar-benar mental baja. Biar kita bisa benar-benar paham gimana kesuksesan ini dibentuk, ulasan ini bakal dibagi jadi 6 babak seru. Mulai dari magis Adam melawan Persija, rahasia ruang ganti Bojan, taktik bebas sang spesialis mantan, sinergi bersama bintang dunia, kisah perjuangan karir Adam, sampai ke misi juara dan pentas Asia. Masuk ke bagian pertama. Magis Adam melawan Persija, comeback El Clasico. Coba perhatian detail mikro yang dilakuin Adam. Dalam sepersekian detik aja, dia bisa bikin keputusan krusial buat ngakalin bek-bek berpengalaman. Di gol pertama, pinter banget. Dia sengaja nipu bek pakai gerakan badan ke kiri, terus bam, bola dipindah ke kanan, dan dia lepasin tembakan flashing yang mematikan. Di gol kedua beda lagi, dia menang duel sprint karena otaknya udah ngebaca arah bola bahkan sebelum umpannya dilepas. Instingnya jalan banget. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, rahasia ruang ganti Bojan, di balik pintu tertutup. Pernah kepikiran nggak gimana sosok pelatih Bojan Hodak yang sebenarnya? Kontrasnya tuh bikin kaget. Di luar lapangan, beliau ini kebapaan banget, rendah hati dan sering banget bercanda sama pemain. Tapi begitu pintu ruang ganti ditutup, wah beda cerita. Kalau tim lagi main jelek, wajahnya bisa sampai merah padam. Dan tebak apa? Bahasa Kroasianya bakal keluar semua buat negur pemain keras-keras. Ajaibnya, pendekatan tegas dan tanpa kompromi inilah yang justru bikin ego para bintang luluh dan bikin mereka respect banget sama taktiknya. Lanjut ke bagian ketiga. Taktik bebas sang spesialis mantan, sang maestro box to box. Di atas lapangan, Adam ini dikasih kebebasan sebagai pemain nomor 8. Tapi jangan salah, instruksi Coach Bojan tuh super jelas dan ketat banget dipantau pakai data GPS pas latihan. Taktiknya simpel, tapi butuh visi kuat. Cari ruang kosong di belakang gelandang bertahan lawan, main umpan satu sentuhan, terus lari sekenceng-kencengnya buat counter attack. Jadi ini bukan murni bakat alam aja ya, ini soal disiplin tingkat dewa. Lari tanpa henti, bolak-balik, bantuin nyerang dan bertahan, sambil otaknya tetap jalan buat eksekusi gol ke gawang mantan klubnya. Kita pindah ke bagian keempat, sinergi bersama bintang dunia, persaudaraan, dan pemain bintang. Nyatuin talenta lokal sama mantan pemain top Eropa dalam satu tim, itu jelas bukan perkara gampang. Tapi kekeluargaan skuad ini tuh juara banget. Bayangin, mereka sengaja bikin grup WhatsApp khusus pemain aja biar bisa bercanda lepas tanpa staf pelatih. Mark Locke sebagai kapten, bahkan gak ragu-ragu kocek sendiri ngasih bonus spontan hingga 2 digit buat ngerayain kemenangan. Dan yang paling di luar Nurul, ex-pemain PSG Sekaliber Kurzawa ternyata super humble. Bukannya sombong, dia malah santai asik berjoget sebelum laga penting dimulai. Bener-bener kerasa kayak keluarga sendiri. Masuk ke bagian kelima, kisah perjuangan karir Adam, anak Jakarta. Buat nyampe ke titik ini, perjalanan Adam sama sekali nggak mulus. Semuanya dimulai dari niat tulus buat ngangkat ekonomi keluarga. Sejak kecil, dia udah digembleng sama kakaknya pakai jadwal latihan yang gila-gilaan. Pagi-pagi buta udah harus lari berkilo-kilometer, siangnya lanjut latihan kontrol bola, dan sore harinya tanding di lapangan kampung. Masa kecil dan remajanya murni dihabisin buat latihan. Momen pas di akhirnya tembus ke timnas di tahun 2015, itu jadi titik balik emosional banget di mana semua keringatnya kerasa kebayar lunas.
Ada satu kutipan pegangan hidup Adam yang keren banget. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolong. Pesan mendalam ini juga yang rajin dia obrolin ke rekan-rekan setipnya yang lebih muda, kayak Sadil Ramdhani. Ini ngebuktiin gimana dewasanya mindset Adam dalam ngadepin tekanan luar biasa di dunia sepak bola profesional. Bener-bener ngajarin kita buat fokus usaha, sabar berproses, dan berserah diri buat hasilnya. Dan akhirnya, kita sampai di babak terakhir. Misi juara dan pentas Asia, ambisi tertinggi. Kedepannya, target yang dipatok tuh udah jauh melampaui sekedar liga lokal. Tapi ada realita yang harus dihadapin. Perbedaan levelnya kerasa banget. Kalau di liga lokal mungkin kita masih bisa napas walau bikin kesalahan, di level Asia, sama sekali nggak ada ampun. Salah sedikit aja passing di belakang, hukumannya langsung gol kebobolan. Persib benar-benar harus naikin level fokus dan mentalitas mereka jauh lebih tinggi kalau mau survive dan ngasih perlawanan ke raksasa-raksasa Asia. Nggak bisa lengah sedetik pun. Pertanyaan besarnya sekarang, dengan gelar juara di depan mata dan fondasi tim yang udah kokoh ini, apa Adam Alis dan skuad Persib benar-benar siap bawa kejayaan di panggung Asia yang terkenal kejam itu? Coba deh kalian pikir-pikir lagi, bekal mereka tuh udah solid banget loh, mental baja dari comeback dramatis, taktik jeli ala Coach Bojan, dan ikatan persaudaraan ruang ganti yang luar biasa. Terima kasih banyak udah ngikutin ulasan kali ini ya, terus semangat, dan sampai jumpa di ulasan kita yang berikutnya.